Ada yang bilang, perjalanan pulang kampung itu bukan cuma soal jarak dan waktu. Kadang, itu juga tentang pilihan jalan yang kita ambil. Pilihan yang bisa membawa kita pulang dengan selamat. Atau menjebak kita di tempat yang tidak pernah kita duga. Ini adalah kisah Amran, seorang pemudik yang hampir kehilangan kesempatan untuk bertemu keluarga yang dia rindukan. Hari itu adalah hari terakhir kerja sebelum Lebaran. Kantor sudah sepi sejak jam 5 sore. Tapi Amran tetap bertahan sampai jam 7 malam menyelesaikan pekerjaan terakhir. Istri sudah 3 kali telepon. Darling, kamu sudah berangkat belum? Anak-anak sudah nunggu kamu bawa kue kering dari Jakarta. Amran tersenyum meski lelah. Ia sudah menyiapkan segala sesuatunya. Motornya yang sudah diservis, dari aki sampai ban belakang, dan tas berisi oleh-oleh yang diikat rapi dengan tali tambang. Bahkan bensin sudah diisi penuh pagi itu. Jam menunjukkan pukul 9 malam, saat dia akhirnya menyalakan mesin dan keluar dari perumahan kontrakan di Jakarta. Awalnya jalanan lancar saja. Tol yang biasanya macet sudah mulai surut. Tapi ketika memasuki ruas jalan dekat kota kecil yang harus dilewati, antrean kendaraan mulai membentang seperti ular besar. Lampu merah lalu lintas berkelip lambat, seolah merayu agar semua orang bersabar. Amran melihat jam lagi. Sudah jam 10 lewat 30 menit. Kalau ikut arus ini, sampai kampung bisa jam 3 atau 4 pagi. Anak-anak pasti sudah tertidur lelap. Dia mulai gelisah, jempolnya tidak sengaja menekan tuas gas lebih dalam dari biasanya. Tiba-tiba ingat ucapan temannya yang tinggal di daerah itu. Wan, kalau kamu lewat sini dan ketemu macet, coba belok ke jalan kecil di belakang pom bensin itu. Jalanannya menyinggung hutan, tapi jauh lebih dekat. Cuma hati-hati aja ya, karena agak sepi dikit. Tanpa pikir panjang, karena sudah terlalu lama di jalan. Dan rasa rindu yang semakin besar, Amran berbelok ke kanan, masuk ke jalan kecil yang hanya bisa dilewati satu arah kendaraan. Awalnya jalan masih cukup terang. Ada beberapa rumah warga di sisi kanan. Tapi semakin dalam, rumah-rumah itu hilang satu persatu. Lampu jalan sudah tidak ada sama sekali. Hanya cahaya lampu depan motor yang menerangi aspal hitam pekat, dengan bayangan pohon-pohon besar yang menjulang tinggi di kedua sisinya. Daun-daunnya bergoyang lembut tertiup angin. Tapi tidak ada suara yang keluar, seolah angin itu takut membuat kebisingan. Yang pertama kali terasa aneh. Jalan ini benar-benar sepi. Sudah hampir 15 menit berkendara. Amran tidak melihat satupun kendaraan lain. Tidak ada motor lain yang lewat. Tidak ada mobil yang menyilang, hanya suara mesin motornya sendiri yang bergema. Kadang diteruskan oleh gema dari arah hutan yang tidak jelas dari mana. Amran mencoba buka radio di helm interkomnya untuk mengusir keheningan. Awalnya keluar musik dangdut yang biasa. Tapi tiba-tiba suara itu hilang, digantikan suara berisik. Lalu, samar-samar, ada suara yang muncul di tengah kebisingan itu. Suara perempuan. Lembut tapi jelas sekali. Amran, tunggu, jangan pergi cepat. Amran menggerutu dan mengucek telinganya. Pasti terlalu capek, pikirnya. Dia mempercepat laju motornya dari 40 jadi 60 km per jam. Tapi ketika dia melihat ke kaca spion, ada sesuatu yang membuatnya merinding. Bayangan sosok tinggi besar berjalan kaki di belakangnya. Padahal dia sudah ngegas. Jarak antara dia dan sosok itu tetap sama, tidak semakin jauh. Amran menekan tuas gas lebih dalam lagi. Motornya melesat cepat, tapi rasa ingin sampai tujuan itu makin terhalang oleh rasa tidak nyaman yang semakin besar. Dia merasa sudah berkendara sangat lama. Seharusnya sudah sampai di desa tempat orang tuanya tinggal. Atau paling tidak, sudah keluar dari jalan hutan itu. Tapi yang dilihat depan mata hanya jalan lurus yang tampak tak berujung.
Baru saja dia mau cek indikator bensin, mesin motornya tiba-tiba tersendat-sendat. Dia melihat ke panel, jarum indikator bensin yang tadinya penuh, sekarang menunjuk angka 0. Apa-apaan ini? Tadi pagi baru isi penuh. Amran panik. Dia mencoba menekan tuas gas berkali-kali, tapi mesin hanya mengeluarkan bunyi serak, sebelum akhirnya berhenti total di tengah jalan. Tanpa mesin, keheningan kembali menyelimuti. Amran terdiam sejenak, mendengar suara jangkrik dan kadang suara hewan yang tidak dikenal dari dalam hutan. Dia turun dari motor, mencoba mendorongnya ke tepi jalan agar tidak menghalangi jika ada kendaraan lain lewat, meskipun dia tahu kemungkinannya sangat kecil. Tiba-tiba, ada cahaya redup di kejauhan. Seolah ada seseorang yang berdiri di tengah jalan. Amran menggosok matanya dan melihat lagi. Benar-benar ada sosok wanita memakai baju putih panjang. Rambutnya panjang menutupi wajahnya. Berdiri diam seperti patung. Amran membunyikan klakson berkali-kali. Tapi wanita itu tidak sedikit pun bergeming. Dia mulai panik dan mencoba menghidupkan mesin lagi. Ketika jarak tinggal beberapa meter, dia berhasil menyalakan mesin dan segera menekan rem sekuat tenaga, tapi sudah terlambat. Dia hampir menabraknya. Namun, saat lampu depan motor benar-benar menerangi tempat di mana wanita itu berdiri, jalanan kosong melompong, tidak ada seorang pun di sana. Jantung Amran berdegup kencang seperti akan keluar dari dada. Keringat dingin membasahi dahinya dan belakang lehernya. Dia menyadari sekarang bahwa ini bukan halusinasi. Ada sesuatu di jalan ini yang tidak ingin dia pergi. Dia tidak peduli lagi apakah mesinnya akan mati lagi atau bensinnya benar-benar habis. Dia hanya ingin keluar dari sini. Dia menutup mata sebentar, tangan menggenggam stang motor erat-erat, dan berdoa dengan suara pelan. Ya Allah, tolong bantu aku. Aku cuma mau pulang untuk bertemu dengan istri dan anak-anak. Setelah itu, dia menutup mata dan menekan tuas gas sekuat tenaga. Rasanya seperti menembus dinding angin yang sangat dingin. Bahkan bisa merasakan getaran yang tidak biasa dari tubuhnya. Dan kemudian, dia melihatnya. Jauh di depan, ada cahaya terang yang jelas bukan dari hantu atau hal yang aneh. Itu adalah cahaya lampu jalan yang biasa, dan ada nyala lampu bohlam dari sebuah warung yang tampak masih buka. Amran langsung melaju ke arah cahaya itu. Setelah beberapa menit, dia berhasil menepi tepat di depan warung kayu kecil yang berdiri sendirian di tepi jalan raya. Kakinya terasa lemas sekali, seolah-olah baru saja berlari sejauh beberapa kilometer. Dia duduk di bangku panjang yang sudah lapuk. Tangannya masih gemetar saat dia melihat ke dalam warung yang hanya diiluminasi oleh satu lampu bohlam. Tidak ada orang yang terlihat, tapi ada aroma teh hangat yang menyebar. Tiba-tiba, dari dalam warung keluar seorang pria tua dengan jenggot putih panjang dan mengenakan baju koko warna hitam. Wajahnya tampak tua, tapi matanya tetap tajam, dengan tatapan yang membuat Amran merasa seperti semua rahasianya terbaca. Tolong ambilkan air satu ya, Pak. Aku mau haus. Iya, Mas. Tunggu sebentar ya. Pria tua yang ternyata bernama Darso itu pun masuk ke dalam dan segera kembali membawa botol air mineral dingin. Makasih banyak, Pak. Astaga. Tadi itu benar-benar mengerikan, Pak. Mas baru keluar dari jalan hutan itu ya? Iya, Pak. Bapak tahu dari mana? Pak Darso mengangguk perlahan. Wangi dan aura orang yang lewat dari situ itu beda, Mas. Bisa dilihat dari wajahnya yang masih terpancar ketakutan. Mas namanya Amran, kan? Amran terkejut. Loh, kok Bapak tahu nama saya? Kita belum pernah kenal sebelumnya kan, Pak? Pak Darso menghirup udara perlahan. Bukan cuma nama Mas yang saya tahu. Saya juga tahu apa yang Mas alami di sana. Mas melihat wanita berbaju putih
dengar suara yang memanggil nama, dan merasa jalan itu tidak pernah berujung. Amran merinding. Keringat dingin kembali keluar, meskipun tubuhnya sudah dingin. Iya Pak, benar sekali. Apa itu beneran ada? Atau saya hanya halusinasi karena terlalu lelah? Wajah Pak Darso menjadi lebih serius. Itu nyata, Mas Amran. Orang-orang di sini menyebutnya jalan setan. Sudah ada sejak sebelum saya lahir. Tempat itu jadi tempat tinggal mereka yang belum bisa pergi ke akhirat. Karena ada sesuatu yang mereka tunggu, atau karena mereka kesepian. Jadi, kalau ada orang lewat, mereka akan mengganggu agar orang itu tetap bersama mereka. Buat mereka muter terus sampai lupa waktu dan kehabisan tenaga. Terus kenapa bensin saya tiba-tiba habis ya Pak? Padahal pagi ini baru isi penuh. Itu bukan bensin yang habis, Nak. Itu energi dan tenaga hidup Mas yang mereka tarik sedikit demi sedikit. Mereka butuh energi itu untuk tetap bisa muncul dan bergerak. Makanya rasanya motor jadi berat. Atau mesin jadi tidak normal. Terus kenapa saya bisa keluar dari sana Pak? Saya kira sudah tidak akan bisa keluar lagi. Pak Darso menatap mata Amran dengan tatapan penuh makna. Karena di tengah ketakutan itu, Mas masih ingat untuk berdoa dan mengandalkan Yang Maha Kuasa di tempat yang gelap seperti itu. Hanya iman yang bisa jadi senter untuk menerangi jalan keluar. Kalau Mas panik sampai lupa diri dan lupa arah, ya mungkin Mas akan terus terjebak di situ, berputar-putar tanpa pernah sampai tujuan. Jadi itu sungguh bahaya banget ya Pak? Sangat bahaya. Banyak yang masuk ke sana dan tidak pernah keluar lagi. Ada yang ditemukan beberapa hari kemudian dengan kondisi tidak sadarkan diri. Ada yang bahkan tidak pernah ditemukan lagi. Sekarang Mas sudah tahu risikonya. Lain kali jangan pernah mencoba masuk lagi ya. Lebih baik telat sampai tujuan asal selamat bersama keluarga. Amran mengangguk patuh. Hatinya penuh rasa syukur. Iya Pak, insya Allah saya tidak akan berani lagi. Makasih banyak ya Pak sudah memberikan nasihat dan air untuk saya. Pak Darso berdiri perlahan. Sama-sama Nak. Sudah mulai menunjukkan sinar matahari di sana kan? Segera lanjutkan jalan saja. Mereka tidak akan berani keluar kalau ada cahaya matahari. Hati-hati di jalan ya. Amran mengangguk dan segera naik ke atas motornya. Dia mencoba menghidupkan mesin dan seperti biasa. Mesin menyala dengan mulus. Bensin yang tadinya menunjukkan 0, sekarang kembali menunjukkan setengah penuh. Amran tidak berani banyak berpikir, dia hanya bersyukur. Saat dia akan melaju dan ingin berpamitan sekali lagi, dia menoleh ke belakang, ke arah warung. Tapi apa yang dia lihat membuatnya kembali terkejut. Warung itu sudah tertutup rapat, pintunya terkunci, dan tidak ada satupun tanda kehidupan di sana. Seolah tidak ada orang yang pernah berada di sana sejak tadi. Amran tidak berani berlama-lama. Dia segera menekan tuas gas dan melaju menjauh dari tempat itu. Amran akhirnya sampai di rumah orang tuanya saat matahari mulai terbit di ufuk timur. Istri dan anak-anak Amran sudah berdiri di depan rumah. Wajah mereka penuh cemas yang kemudian berubah menjadi senyum bahagia saat melihatnya turun dari motor. Ayah sudah datang. Teriak anak bungsunya yang langsung berlari mengejarnya. Sejak malam itu, Amran tidak pernah lagi berani mengambil jalan yang sepi, gelap, dan tidak dikenal. Bukan karena dia takut tersesat, tapi karena dia tahu bahwa tidak semua jalan diperuntukkan bagi manusia, dan tidak semua yang terlihat sepi benar-benar kosong. Kadang, di perjalanan yang kita anggap biasa saja, ada sesuatu yang tidak terlihat yang ikut berjalan bersama kita. Kalau kamu pernah mengalami kejadian serupa saat bepergian,
atau punya cerita yang belum pernah kamu ceritakan ke siapapun, tuliskan di kolom komentar. Karena bisa jadi, cerita kamu adalah arsip berikutnya yang akan kita buka bersama. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.